Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Bapak Ibu guru hebat setanah air ya. Semoga dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama saya Bu Ilham. Dan pada kesempatan kali ini saya mau mengajak Bapak Ibu berdiskusi bersama masih seputar tentang akun belajar ID. Namun khusus hari ini kita terfokus mau membahas tentang salah satu aplikasi yang ada di akun belajar ID, yakni tentang Google Classroom. Sebelum kita bercerita tentang Google Classroom, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menganalisa kendala apa yang kita hadapi selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ya. Barangkali yang kita hadapi itu yang pertama adalah jaringan internet. Barangkali jaringan internet yang tidak stabil, apalagi beberapa kita yang berada di pelosok ya, mungkin jaringan internetnya tidak maksimal sehingga itu bisa menghambat proses pembelajaran. Yang pertama. Yang kedua, pembelajaran yang monoton, karena kita pembelajarannya berbasis online yang mungkin hanya menggunakan media WA sehingga terkesan monoton ya. Yang kemudian yang ketiga, kurang interaktif. Yang keempat adalah cenderung hanya tugas, artinya ini bisa membuat siswa jenuh atau bosan Bapak Ibu ya, karena yang diterima itu barangkali hanya tugas dan tugas begitu ya. Kemudian memori penuh ya, mungkin perangkat kita maupun perangkat siswa, handphone kita atau handphone siswa penuh ataupun tidak memenuhi kapasitas penyimpanan yang memadai sehingga membuat memori kita penuh ya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian yang ribet begitu. Penilaian yang ribet dalam artian di sini mungkin ya, kalau saya mendefinisikan kita sebagai guru tidak hanya menilai tugas-tugas siswa yang dikirimkan melalui media WA misalnya, bukan hanya sebatas angka yang kita nilai pengerjaannya, namun kita juga perlu melihat bagaimana kesehariannya, bagaimana sikapnya, bagaimana akhlaknya. Nah, untuk mengatasi beberapa kendala yang kita hadapi, yakni bagaimana supaya pembelajaran itu tidak monoton, bagaimana supaya pembelajaran itu bisa terkesan aktif, kemudian bagaimana supaya siswa itu tidak merasa jenuh dan boring walaupun hanya berbasis menggunakan media online pembelajarannya, maka kita bisa memanfaatkan akun belajar ID ini untuk mengatasi itu semua begitu Bapak Ibu ya. Dan beberapa di antaranya salah satunya adalah menggunakan aplikasi Google Classroom Bapak Ibu ya. Jadi kalau Google Classroom itu tampilan logonya seperti ini atau gambarnya seperti ini begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa sih harus menggunakan aplikasi Google Classroom? Apa sih kelebihan daripada Google Classroom itu begitu ya? Yang pertama, Google Classroom itu dia terintegrasi dengan layanan Google for Education lainnya. Artinya Bapak Ibu begini, layanan atau aplikasi di akun belajar ID itu kan banyak, ada Google Form, ada Google Sheet, Google Slides, ya Google Sites, maksud saya Google Slide ya. Jadi kesemuanya itu bisa disematkan Bapak Ibu ya, bisa disematkan ke aplikasi Google Classroom ini sehingga bisa terintegrasi begitu ya. Kemudian pembelajaran yang terpusat pada satu tempat, mungkin siswa Ibu banyak ya, bahkan mungkin barangkali untuk satu sekolah itu bisa menggunakan satu ruang saja pada classroom yang ada di akun belajar ini saja, bisa seperti itu. Kemudian dapat mendukung kolaborasi secara efisien serta dapat membantu menghemat waktu, tenaga, dan penggunaan kertas. Artinya contohnya kalau misalnya Bapak Ibu mau meriksa tugas ya, mungkin siswa tidak perlu lagi tulis-menulis di kertas, bisa langsung menuliskan di aplikasi yang ada, bisa menuliskan di ruang classroom yang ada, tugas-tugasnya seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya mungkin murid bisa lebih dapat mendapatkan feedback dari pengajar. Artinya begini, barangkali tugas-tugas yang dikumpulkan oleh siswa kita bisa cepat memberikan umpan balik feedback, karena meskipun menggunakan media online supaya siswa itu merasa semangat, kita dapat memeriksa tugas-tugas siswa itu secara cepat. Artinya ada feedback dari kita.
sehingga siswa merasa, "Oh, pekerjaanku diperiksa, dinilai, tugasku dinilai oleh guruku," sehingga menjadi lebih semangat dan termotivasi bagi yang lainnya untuk mengerjakan tugas-tugasnya, walaupun pembelajarannya itu masih menggunakan media online. Kemudian poin-poin yang mau kita bahas hari ini tentang Google Classroom itu adalah yang pertama, apa itu Google Classroom, bagaimana membuka Google Classroom, bagaimana membuat kelas ya, bagaimana menambahkan siswa, bagaimana memposting materi atau memposting pesan, kemudian bagaimana membuat tugas. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang pertama, apa sih itu Google Classroom? Jadi Google Classroom itu adalah platform daring atau online untuk semua hal yang ada dalam pembelajaran kita dan yang berkaitan dengan siswa kita. Jadi Google Classroom itu adalah tempat untuk menambah, memberikan, mengulas, dan menilai tugas. Artinya kita bisa membuat materi, memasukkan materi, untuk menganalisa suatu persoalan, dan bisa juga menilai tugas secara langsung di Google Classroom itu. Kemudian di sini ada penggunaan Google Classroom di bidang pendidikan ya. Seperti kita ketahui tadi bahwa Google Classroom itu kita bisa membagikan materi ke siswa, memberikan tugas ke siswa melalui Classroom itu. Kemudian kita juga bisa memulai diskusi dengan siswa kita. Artinya di tampilan Google Classroom itu nanti semua yang ada di ruang classroom itu bisa saling berdiskusi, bisa saling berkomentar. Mungkin kalau kita bandingkan, bukan kita bandingkan ya, mungkin kalau kita samakan, siswa kita itu suka ya menggunakan sosial media, salah satunya Facebook. Nah, di Facebook itu kan misalnya, ini gambaran ya Bapak Ibu ya, ada ruang untuk berkomentar. Nah, ya jadi di Classroom ini juga seperti itu. Jadi semua bisa berkomentar di situ. Artinya berkomentar dalam hal ini menanyakan tentang apapun bisa. Misalnya menanyakan tentang tugas hari ini apa, bagaimana menyelesaikan tugas ini, soal nomor sekian itu bagaimana pengerjaannya dan lain sebagainya. Dan itu semua bisa melakukan untuk memberikan komentar di ruang Classroom itu. Makanya dikatakan di situ bahwa dengan Classroom ini kita bisa memulai diskusi dengan siswa, baik antar kita sebagai guru ke siswa maupun antar siswa dengan siswa yang lainnya. Jadi Classroom ini juga merupakan salah satu aplikasi ya yang bisa membantu kita sebagai guru ya Bapak Ibu untuk memudahkan kita dalam membuat, menilai, dan mengumpulkan tugas, dan memberikan umpan balik atau feedback dengan fitur penilaian yang terintegrasi seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Jadi kita bisa membuat materi, menilai langsung, kemudian mengumpulkan tugas, dan memberikan feedback atau umpan balik. Di mana fitur-fiturnya itu ada fitur penilaian, halaman kelas, bank komentar, cek hasil tugas, dan lain sebagainya ya. Nah, bank komentar itu yaitu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin gambarannya seperti itu. Kalau siswa kita suka bermain sosial media, salah satunya yang tidak asing itu Facebook misalnya ya, ada bank komentar. Ya artinya di ruang Classroom ini kita bisa saling berkomentar seperti halnya kita berkomentar di Facebook misalnya. Itu hanya sebagai gambaran, salah satu gambaran ya Bapak Ibu. Jadi sehingga membuat pembelajaran itu tidak monoton ya. Bisa menjadi lebih aktif dan interaktif walaupun hanya media online yang kita lakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada perbedaan antara Google Classroom yang ada di akun pribadi dengan Google Classroom yang ada di akun Belajar ID. Artinya, sebenarnya Google Classroom ini Bapak Ibu di akun Gmail yang biasa pun ada. Begitu Bapak Ibu ya. Namun ada perbedaan, ada kelebihan dan kekurangannya, begitu ya Bapak Ibu. Kalau untuk Classroom yang ada di akun Belajar pribadi, untuk akun pribadi atau Gmail pribadi, itu maksimal penampungannya itu 20 guru dan hanya 250 siswa, serta tidak ada fitur undang warga. Namun, kalau Google Classroom yang ada di akun Belajar ID, kapasitasnya itu bisa menampung maksimal 20 guru dan 1000 siswa. Bisa undang wali yang bisa digunakan untuk mendapatkan laporan pengerjaan tugas-tugas yang bisa dilihat oleh
orang tua siswa atau wali siswa. Jadi barangkali artinya bisa saja satu sekolah itu menggunakan satu aplikasi ini saja, hanya menggunakan Google Classroom ini saja. Begitu gambarannya, Bapak Ibu. Perbedaan yang selanjutnya adalah kalau untuk Google Classroom yang ada di akun pribadi itu tidak ada import nilai Google Form, ya Bapak Ibu, dan tidak ada cek originalitas, ya. Namun kalau untuk Classroom yang ada di akun Belajar ID itu ada import nilai Google Form dan bisa mengecek originalitasnya gitu. Mungkin kalau saya mendefinisikan seperti ini ya Bapak Ibu, kita bisa menyematkan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Classroom ini ia terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang ada di akun Belajar ID lainnya, begitu. Seperti Google Form tadi, Google Slides, Google Sheet dan lain-lain. Jadi itu bisa kita import, bisa kita sematkan. Barangkali demikian perbedaannya. Perbedaan yang selanjutnya adalah tentang video call, Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk video call ke Google Classroom pada akun pribadi atau akun Gmail pribadi itu tidak ada link Google Meet untuk kelas ya. Jadi di sini misalnya ini kelasnya, jadi tidak ada linknya. Nah, kalau untuk Classroom yang ada di akun Belajar ID, ia dapat membuat link Google Meet untuk kelas. Contohnya seperti ini, nampak ya perbedaannya, kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, ini kelasnya, ini kelasnya, ini kode kelas ya, ini ada kode kelas. Nah, ini ada link, kita bisa membuat link Google Meet-nya. Jadi kalaupun misalnya mau menginstruksikan kepada siswa bahwasanya jam sekian, tanggal sekian kita pembelajaran menggunakan Google Meet, ya kita tinggal bisa membuat link Google Meet-nya, tinggal mengkliknya, begitu. Kalau di akun pribadi tidak ada, begitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini ada bagaimana untuk memulai Google Classroom, artinya bagaimana kita bisa masuk ke aplikasi Google Classroom. Ada 3 cara ya Bapak Ibu. Yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa langsung ambil di Chrome atau Mozilla, tuliskan saja websitenya, misalnya classroom.google.com, bisa dituliskan seperti itu. Kemudian bisa melalui tampilan awal yang ada di titik 9 yang ada di tampilan yang seperti ini. Kalau di akun Belajar Bapak Ibu ada di atas, nanti yang titik 9 ini bisa pilih di sini ada Google Classroom. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga bisa melalui Gmail. Jadi ada 3 cara untuk masuk ke Google Classroom atau untuk memulai menggunakan aplikasi Google Classroom. Untuk lebih memudahkan kita dalam pengaplikasiannya, mungkin bisa kita langsung demonstrasikan, kita praktekkan ya Bapak Ibu, bagaimana sih untuk memulai membuka aplikasi Google Classroom. Jadi kita contohkan menggunakan cara yang pertama saja ya Bapak Ibu, tinggal menuliskan websitenya saja. Seperti ini Bapak Ibu, nanti buka saja Chrome atau Mozilla-nya, Bapak Ibu boleh ketikkan saja di sini Classroom. Nah, sudah muncul classroom.google.com ya. Kalau Bapak Ibu atau kita ketikkan Google Classroom, nah jadi tampilan awalnya nanti seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan di sini saya sudah ada beberapa kelas di sini ya Bapak Ibu, tampilannya nanti seperti ini. Nah, sesuai dengan agenda kita hari ini, kita mau tadi membahas apa itu Google Classroom sudah, kemudian membuka Google Classroom bagaimana, kemudian sekarang kita mau membuat kelas ya Bapak Ibu. Jika kita sudah masuk ke Google Classroom atau membuka aplikasi Google Classroom-nya seperti ini tadi, lantas kita mau membuat kelas. Tahapan selanjutnya itu dari sini ada tanda tambah di sudut kanan atas ya Bapak Ibu, klik saja. Di sini ada buat kelas. Misalnya Bapak Ibu mau membuat kelas. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk mengisi ini Bapak Ibu ya. Misalnya kita buat saja nama kelasnya misalnya YP Dharma Karya gitu ya. YP Dharma Karya Beringin. Kemudian bagian SMK Dharma Karya Beringin misalnya ya. Kemudian mata pelajarannya mata pelajaran PAI ya, kebetulan saya mata pelajarannya pendidikan
Islam. Kemudian ruang TKJ 10 TKJ misalnya ya, 10 TKJ, kelas 10 TKJ. Lalu kita klik buat, kita tunggu ya. Jadi setelah kita klikkan tanda tambah di sini tadi, maka ia langsung mengarahkan untuk mengisi ini tadi ya. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Ini classroomnya, ruang kelasnya gitu, Dharma Karya Beringin SMK Dharma Karya ya, Dharma Karya Beringin misalnya ya. Nah, jadi di sini nanti ada kode kelas ya, kemudian ada link Meet. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau video call atau video konferensi ke siswa, boleh langsung buat link. Jadi di sini klikkan saja buat link ya. Nah, maka muncullah linknya seperti itu ya. Klik simpan ya. Muncul link Google Meet-nya kalau Bapak Ibu mau melakukan video konferensi atau Vicon ya. Nah, ini perbedaannya kalau di perbedaan Google Classroom yang ada di Gmail biasa. Kalau di Gmail biasa seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, dia tidak ada link Meet-nya. Tapi kalau Google Classroom di akun Belajar ID ada link Meet-nya. Begitu Bapak Ibu. Nah, lalu Bapak Ibu kemudian ingin mengundang siswa ya di ruang kelas Bapak Ibu. Nah, itu dari sini anggota ya. Nah, di anggota ini nanti Bapak Ibu bisa mengundang guru yang lain, bisa mengundang siswa ya. Untuk mengundang guru misalnya Bapak Ibu ketikkan saja, misalnya misalnya guru yang lain ini ya, maka ia terundang di ruang kelas ini ya. Atau untuk mengundang siswa juga sama, ketikkan emailnya, klik ini kemudian undang. Atau kalau Bapak Ibu tidak mau ribet, Bapak Ibu untuk mengundang siswa bisa dari ini ya, mengambil dari link undangan ya Bapak Ibu. Ulang dari pengaturan ini bisa ya Bapak Ibu, kita ambil link untuk mengundang ya. Jadi di sini ada link undangan, tinggal di copy saja ya, Bapak Ibu di sini link undangannya, lalu menggunakan kode kelas juga bisa. Lalu kemudian tinggal dikirimkan ke grup WA kelas Bapak Ibu. Anak-anak silakan masuk ke ruang kelas ini misalnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Demikian. Nah, untuk selanjutnya kita mau memposting pesan Bapak Ibu ya. Misalnya seperti ini. Nah, untuk memposting pesan di sini ada fitur atau menu. Ini ada forum, tugas kelas, anggota nilai. Tadi kita sudah mengundang anggota, sekarang kita mau masuk ke forum Bapak Ibu ya, atau mau memposting pesan. Bapak Ibu boleh di sini di forum, nanti klikkan seperti ini. Misalnya kita klik selamat pagi anak-anak misalnya ya. Silakan dipelajari materi berikut. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di forum ini kita bisa memberikan pengumuman, memberikan materinya juga bisa di sini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mau memberikan kepada siswa, bisa ke semua siswa. Ini karena kebetulan saya mencontohkan membuat kelas baru tadi ya, belum ada siswa. Contohnya kalau yang sudah ada siswanya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini contoh ruang kelas saya ya, yang ada di Classroom. Nah, ini di forum ya, di forum tadi misalnya seperti ini ya misalnya. Nah, di sini ada semua siswa, jadi kalau mau dikirim kepada semua siswa boleh di checklist semua, atau semua siswa, atau mau menceklis beberapa siswa yang ada saja, begitu ya. Nah, kemudian setelah di checklist, saya contohkan ke semua siswa misalnya. Nah, kalau mau memposting di sini juga ada ikon atau petunjuk menjadwalkan ya. Artinya Bapak Ibu bisa menjadwalkan kapan materi yang mau disampaikan itu, tampilannya kapan akan masuk ke Google Classroom, bisa dijadwalkan sesuai tanggal yang Bapak Ibu inginkan. Itu contoh ya. Ini contoh ruang kelas Classroom yang kebetulan ada siswanya. Di
sini tadi karena saya mau mencontohkan bagaimana untuk membuat kelas baru, maka belum ada siswa. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin sambil tadi di depan saya ada menjelaskan perbedaan antara Google Classroom di akun belajar ID dengan akun Gmail yang biasa. Ini kebetulan Classroom saya yang di Gmail biasa Bapak Ibu ya. Ini dia di sini tidak ada link Google Meet-nya ya Bapak Ibu. Ini hanya ada kode kelas. Nah, kalau di Classroom di akun belajar ID, nah ini ada Google Meet-nya. Itu nampak perbedaannya, kelihatan perbedaannya ya Bapak Ibu. Begitu. Jelas kalau mau masuk ke forum tadi dari sini Bapak Ibu, tekan saja, kirimkan kepada mau ke berapa siswa dikirimkan. Kalau mau memposting, menjadwalkan postingan bisa di setting di sini Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, kemudian agenda selanjutnya adalah ini Bapak Ibu yang membuat tugas, bagaimana membuat tugas atau membuat materi di Google Classroom ini ya. Jadi Bapak Ibu boleh langsung ke fitur atau menu ini tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini Bapak Ibu bisa langsung klik buat di sini ya. Ada tugas kuis, pertanyaan, materi. Jadi bisa membuat tugas, bisa juga membuat materi di sini. Begitu. Contohnya kita membuat tugas ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti akan diarahkan seperti ini. Misalnya Bapak Ibu mau membuat tugas, buat judulnya tugas 1 misalnya ya. Kemudian petunjuknya silahkan kerjakan kuis berikut misalnya. 1 soalnya ini, 2 soalnya ini, selanjutnya 3 soalnya ini misalnya. Atau Bapak Ibu menggunakan formulir atau menggunakan slide atau menggunakan Google Docs, bisa dari sini ada. Atau Bapak Ibu sudah menyiapkan ada kuis Bapak Ibu yang berbentuk formulir misalnya, Bapak Ibu boleh ambil dari sini ya. Ambil dari sini kemudian di drive misalnya Bapak Ibu sudah ada penyimpanan kuis, bentuk kuis yang sudah Bapak Ibu buat dalam bentuk form. Contohnya ya, saya ambil di sini ya, misalnya kuis, sebentar Bapak Ibu. Nah, misalnya ini ya, misalnya kuis ya, kuis ini. Jadi dia langsung tersematkan di sini ya Bapak Ibu, Google formulirnya. Kalau kita klik, nah jadi dia langsung ada di sini kuis, bentuk uji kompetensinya atau bentuk soalnya, bentuk kuisnya seperti apa di sini. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada soalnya, jadi dia langsung terintegrasi ke aplikasi yang lain. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, di Classroom ini bisa berintegrasi dengan aplikasi yang lain, bisa ke Google Form, bisa ke Google Slides, itu maksudnya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa berupa teks langsung tertulis di sini, atau untuk memberikan petunjuk tugasnya dari Google Formulir yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, juga dia bisa di sini bisa langsung, kalau Bapak Ibu mau mengimport nilai, klik saja di sini ya. Jadi nanti hasilnya itu bisa langsung ada. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengoreksi secara manual. Kemudian setelah itu boleh langsung klik tugaskan. Begitu Bapak Ibu. Itu contoh untuk langkah-langkah membuat tugas. Nah, di sini ada ya Bapak Ibu. Nah, ini tugas hari ini. Silakan kerjakan tugas berikut. Misalnya ini, ya. Seperti itu. Contohnya seperti itu ya Bapak Ibu, untuk bagaimana untuk membuat kelas atau membuat materi di Google Classroom ini. Jadi begitu ya Bapak Ibu, mungkin gambaran sederhana bagaimana mengoperasikan atau menggunakan salah satu aplikasi di akun belajar ID, yakni Google Classroom. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu, saya yakin sudah lebih paham dan lebih jago bagaimana mendesainnya semenarik mungkin agar siswa kita lebih semangat untuk belajar walaupun hanya dengan media online ya. Jadi tinggal Bapak Ibu berekspresi dan berkarya di tampilan ruang kelas atau di Google Classroom Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Nah, kiranya agenda hari ini sederhananya seperti itu ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah membahas apa itu Google Classroom, bagaimana membuka Classroom, membuat kelas, menambahkan siswa, memposting pesan atau memberikan tugas materi, serta membuat tugas di Google Classroom. Sederhananya seperti itu bisa kita coba masing-masing. Sebelum saya akhiri pemaparan hari ini, saya ingin memberikan kesimpulan tentang Google Classroom itu, Bapak Ibu. Yang pertama bahwa sebenarnya aplikasi Google Classroom ini ada di akun Gmail pribadi, Bapak Ibu ya, namun ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau untuk akun pribadi, Google Classroom pada akun pribadi atau Gmail biasa, itu maksimal penampungannya hanya 20 guru dan 250 siswa, tidak ada fitur undang wali. Kemudian untuk aplikasi Google Classroom yang ada di akun Belajar ID, itu kapasitas penampungannya bisa mencapai 20 guru dan mencapai 1000 siswa. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk Classroom yang ada di akun pribadi tidak ada import nilai Google Form, tidak ada cek originalitas. Namun kalau Classroom yang ada di akun Belajar ID ada import nilai Google Form dan cek originalitas. Kemudian yang ketiga adalah untuk tampilan daripada Classroom di akun pribadi itu tidak ada link Google Meet untuk kelasnya ya, hanya ada di sini kode kelas, tidak ada link Google Meet. Namun kalau Google Classroom yang ada di akun Belajar ID itu ada bisa ditampilkan link Google Meet-nya. Kalau Bapak Ibu mau melakukan pertemuan di Google Meet atau video konferensi ke siswa, jadi bisa ditampilkan langsung di sini ada linknya. Jadi siswa tinggal langsung mengklik link itu supaya bisa masuk ke pertemuan atau ke Google Meet yang akan Bapak Ibu gunakan. Nah, jadi kiranya demikian Bapak Ibu ya, sekilas pemaparan singkat, pemaparan sederhana tentang salah satu aplikasi yang ada di akun Belajar ID yakni Google Classroom. Saya yakin Bapak Ibu guru dimanapun berada yang menyaksikan ini sudah lebih jago dan lebih paham Bapak Ibu ya. Tidak masalah, kita hanya sekedar sharing, bertukar pikiran, berdiskusi bersama, bagaimana nanti kita bisa mengeksplor, berekspresi, berkarya di Google Classroom, bagaimana supaya nanti menciptakan proses pembelajaran yang menarik ke siswa meskipun pembelajaran kita secara daring atau secara online ya, kiranya tidak menyurutkan semangat siswa untuk terus belajar meskipun kita masih berbasis online. Kiranya demikian pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian dari Bapak Ibu dan siapapun yang menyaksikan video ini. Kalau ada kesilapan saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore seluruh Bapak Ibu guru di seluruh tanah air, Bapak Ibu guru hebat. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.